Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya berpasang-pasangan tanpa terkecuali. Sekecil apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki pasangan masing-masing dan tidak terkecuali manusia sekalipun. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, baik yang ada di dalam firman-Nya maupun melalui sabda Rasulullah SAW. Salah satu ketentuannya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan. Setiap manusia pasti adanya keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis, karena menikah merupakan salah satu sunatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan, baik dia sebagai seorang suami maupun dia sebagai seorang istri, tentang bagaimana membentuk rumah tangga yang bisa mengharapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun seyogyanya menikah merupakan ikatan yang sah dari dua insan yang berbeda, dari dua karakter yang berbeda, dari dua pikiran yang berbeda, dan dari dua sifat yang berbeda, yang kemudian disatukan dalam suatu bahtera rumah tangga sebagai suami dan istri. Penyatuan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pasangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta dalam firman-Nya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami maupun seorang istri, sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan juga untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon seorang suami maupun istri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah satu di antara bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadikan manusia berpasang-pasangan,
Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ketenangan bagi pasangan tersebut dan untuk bersenang-senang di antara keduanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum zawjaha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Dalam ayat yang lain yang memiliki makna yang serupa, yang artinya Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan darinya Dia menciptakan pasangan agar Dia merasa senang kepadanya. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban, maka hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman yang berlandaskan rasa kasih sayang dan menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud. Adapun ada beberapa kewajiban bagi seorang suami terhadap istri adalah yang pertama, mahar. Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, yakni calon istri, karena pernikahan. Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi calon seorang suami, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedang lagi baik akibatnya. Yang kedua adalah nafkah dan pakaian. Nafkah berasal dari bahasa Arab an-nafaqah, yang artinya pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Para fuqaha telah sepakat bahwa nafkah terhadap istri itu adalah kewajiban atas seorang suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang berpergian jauh pun, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Yang ketiga, menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran surat At-Tolak ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu suami bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Yang keempat, menggauli istri secara baik. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya, sebagaimana firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Yang kelima, yakni menjaga istri dari dosa. Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan ilmu agama, seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya khilaf atau salah atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selaku mengerjakan apa yang diperintahkannya. Pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya. Mudah-mudahan adanya manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.